Oke, selamat pagi. Pak harap sebelum ketemu mulai pelajaran sebaiknya Bosong berdoa dulu untuk anak-anak NKPI SMK Negeri 2 Kupang Barat. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul berapa nih? 11.15, sudah siang ya. Dan Pak akan mengajarkan beberapa materi yang tentunya sebelumnya sudah Pak ajarkan. Kurang lebih ada 4 materi. Itu yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Itu yang pertama. Persamaan nilai mutlak ya, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terus yang kedua itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau pas singkat saja sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Terus yang ketiga tentang fungsi kuadrat. Terus yang keempat itu tentang trigonometri. Nah, ini 4 materi yang akan Bosong pelajari selama di kelas 10. Yang pertama ada persamaan linear dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah itu persamaan linear 3 variabel, fungsi kuadrat, dan trigonometri. Oke, yang pertama kotangkan Pak Son mungkin akan bahas ini semua, karena kalau kotong bahas ini semua berarti akan terlalu panjang. Jadi Pak lari saja dulu. Semoga Bosong masih ingat ini materi pertama, bab pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kalau materi ketiga dan keempat ini kan baru saja jadi pasti Bosong masih fresh lah untuk ingatan tentang ini materi. Terus yang Pak ragukan selama liburan apakah Bosong masih belajar atau sonde tentang ini persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini ya. Ini kemungkinan Bosong juga sudah lupa. Terus sistem persamaan linear 3 variabel itu juga kemungkinan Bosong juga sudah lupa. Terus fungsi kuadrat, ini juga lumayan pasti Bosong juga sudah lupa. Trigonometri Pak harap Bosong masih ingat ya, tentang sin cos tangen itu pasti Bosong masih enak lah di Bosong punya telinga, di otak. Oke, yang pertama sebelumnya Pak harap setelah Pak share ini video Bosong bisa absen dengan nanti Pak share lewat messenger dan mungkin Bosong absen lewat situ. Nanti hanya Bosong masuk dan Bosong bilang hadir saja, itu sudah bilang balas komen bilang hadir. Itu Pak harap bahwa Bosong merespon ini video singkat yang nanti Pak buat. Ini bukan singkat tapi 3 menit nih, jadi cukup lama. Oke, yang pertama Pak akan refresh kembali tentang apa itu nilai mutlak, definisi dari nilai mutlak, supaya setidaknya Bosong sudah mengerti ketika nanti sebentar Pak kasih tugas, Bosong sudah bisa paham. Yang pertama kita akan Pak ulangi tentang apa sih definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu kita definisikan seperti ini ya. Nilai mutlak dari X ya. Nilai mutlak dari X itu dia akan bernilai positif ya. Dia akan bernilai positif jika X ya, jika X dia nilai mutlak dari X dia akan bernilai positif jika X, nilai dari X lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak atau nilai X ini dia akan bernilai negatif ya, bernilai negatif min X jika
jika x kurang dari 0 ya. Ingat ya, ini tanda. Jadi nilai mutlak dari x ya, x dia akan bernilai positif jika x lebih besar ya, ini tanda lebih besar atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif jika x lebih kecil dari 0. Nah, ini penting ya. Ini penting dan nilai ya, ini penting dan berlaku untuk semua apapun ya, nilai apapun yang berada dalam tanda mutlak ya, bernilai untuk semua nilai apapun yang berada di dalam tanda mutlak. Dia akan bernilai positif jika x lebih besar atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif jika x lebih kecil dari 0. Nah, sebagai contoh Pak akan kasih contoh untuk merefresh kembali Pak punya pembelajaran sebelumnya. Pak kasih contoh 2x ditambah 1 ya, nilai mutlak dari 2x ditambah 1. Nah, nilai mutlak dari 2x tambah 1 dia akan bernilai positif ya, 2x ditambah 1 jika 2x ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga nilai x nya tuh ya, x ya lebih besar. Ini kita pindah ruas yang tadinya positif 2, karena kita pindah ruas ke sebelah sini berarti dia menjadi minus ya, min 1/2. Nah, dia akan bernilai positif jika x lebih besar dari min 1/2, dan selanjutnya dia akan bernilai negatif ya, min 2x ditambah 1 jika 2x ditambah 1 lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0, sehingga x lebih kecil ya, kita pindahkan ini lagi ya, pindahkan ini yang tadinya bernilai negatif positif, pindahkan menjadi min 1/2. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi contoh untuk nilai mutlak dari 2x ditambah 1 ya, 2x ditambah 1 dia akan bernilai positif jika 2x ditambah 1 lebih besar dari 0. Ini yang pertama ya, sehingga x kita ambil dari sini ya, tetap ya, x lebih besar atau sama dengan min 1. Terus dia akan bernilai negatif jika 2x ditambah 1 jika 2x ditambah 1 lebih kecil dari 0, sehingga x sama dengan x lebih kecil dari min 1/2. Oke, contoh lain lagi. Nilai mutlak dari 4x min 5 ya. Nilai mutlak dari 4x min 5. Nah, yang pertama dia akan bernilai positif ya, 4x min 5 jika 4x min 5 lebih besar dari 0, sehingga x nya itu sama dengan x lebih besar atau sama dengan berapa ya, min 5/4 ya, min 5/4. Dan dia juga akan bernilai negatif ya, akan bernilai negatif 4x min 5 jika 4x min 5 lebih kecil dari 0, sehingga x lebih kecil dari
5/4 ya, pindah ruas sehingga ini. Oke. Sampai di sini semoga Bosong masih ingat kembali ya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini masih berbicara tentang nilai mutlak. Sedangkan untuk pertidaksamaan ya, sedangkan untuk pertidaksamaan pertidaksamaan Pak ambil contoh nilai mutlak dari X lebih kecil nilai mutlak dari X lebih kecil dari 5. Nah, untuk pertidaksamaan ini mungkin lebih mudah lagi. Nilai mutlak dari X lebih kecil dari 5 itu kita pakai yang lebih simple. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis bilangan. Jadi kalau untuk misalnya nilai mutlak dari X yang lebih kecil dari 5, Nah, ini kalau kita pakai dengan bilangan real ya, ini kan 0 kan di sini. Ini kan 0. Dengan jarak nilai mutlak yang jaraknya itu lebih kecil dari 5. Yang lebih kecilnya dari 5. Nah, untuk nilai X-nya belum diketahui berapa, tapi yang jaraknya itu lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 itu bisa kalau ini kita ambil bilangan real, ini titik tengahnya adalah 0. Lebih kecil dari 5 itu bisa ke kanan ya, bisa ke kanan yang jaraknya 5. 5 ke kanan ya, itu 5 ke kanan ya, itu berapa? 5 ke kanan itu adalah 5. Nah, itu nilai dari X itu kan belum diketahui berapa, yang jaraknya adalah 5. Bisa 5 ke kanan dan juga bisa 5 ke kiri. Nah, 5 ke kiri ini adalah batasnya adalah min 5. Jadi interval atau jarak yang untuk pertidaksamaan nilai mutlak X yang kecilnya lebih dari 5 itu range-nya itu ada di sini, atau intervalnya itu ada di sekitar sini. Nah, ada di sekitar sini dari -5 sampai dengan +5. Nah, itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak dari nilai mutlak X lebih kecil dari 5. Nah, itu bisa ke kanan yang berjaraknya 5 dan bisa ke kiri yang jaraknya juga 5 ya. Ini jaraknya 5 ya. Jaraknya 5, ini juga 5. Sehingga intervalnya itu ada di dalam sini untuk nilainya X-nya di sini. Oke, sampai di sini Pak harap Bosong mengerti untuk sistem yang pertama ya, materi pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini hanya merefresh kembali Bosong punya ingatan. Pak harap Bosong kembali bisa ingat, dan ketika nanti sebentar Pak kasih tugas, tentunya Bosong juga sudah punya catatan sebelumnya yang sudah Pak ajarkan, dan itu menjadi Bosong punya pegangan untuk sebentar nanti Pak kasih tugas. Nah, yang berikut kita masuk di materi yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ini Pak cuman merefresh kembali. Nanti mungkin untuk materi pertama untuk belajar online di bulan ini ya, bulan Mei ya, ini pertemuan pertama ya, belajar online di bulan Mei. Ini hari tanggal 6 ya, 6 Mei ya, hari ini tanggalnya hari apa ya, Rabu 6 Mei 2020. Oke.